Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM kali ini di Jakarta Utara. Teman-teman, hari ini tanggal 31 Juli 2024, hari Rabu. Siang ya teman-teman. Rudat FM ada di sekitar Kota Tua, tepatnya di Jalan Kalibesar Timur, dan di seberang saya ada Jalan Kalibesar Barat. Nah, ini pemandangan di Batavia Kota Tua yang mengarah ke arah Engelsbrug atau Jembatan Kota Intan di sebelah utara dari area Taman Patahila atau Plaza Patahila yang merupakan inti dari Kota Tua. Nah, di kawasan Kalibesar Barat dan Kalibesar Timur sektor utara ini telah direvitalisasi, terutama jalur pedestriannya ya. Versi dari Jalan Kalibesar Barat yang semula masih bisa dilewati oleh kendaraan umum, sekarang sudah menjadi full untuk jalur pedestrian. Sementara di Jalan Kalibesar Barat, jalur pedestriannya juga sudah relatif tertata dengan baik. Salah satunya adalah kawasan atau jalur hijau dan jalur pedestriannya di sebelah barat dari sebelah timur maksud saya, segmen timur dari Jalan Kalibesar Barat. Nah, ini pemandangan ke salah satu hotel, Mercure Hotel. Ini ke arah utaranya ada Engelsbrug atau Jembatan Kota Intan, dan di sebelah utaranya lagi adalah ada semacam pintu air Pelabuhan Sunda Kelapa, teman-teman ya. Kemudian ada di sebelah kirinya ada area yang bersejarah juga, yaitu Museum Bahari, dan ke arah utaranya adalah Pelabuhan Sunda Kelapa. Di sana juga ada salah satu peninggalan kolonial juga, yaitu Menara Syah Bandar. Jadi ada menara untuk memantau traffic pelabuhan dan kapal-kapal yang merapat di area Pelabuhan Sunda Kelapa melalui tower atau menara yang sekarang masih bisa dikunjungi teman-teman, dan menjadi satu kesatuan dengan Museum Bahari dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai destinasi wisata Kota Tua. Nah teman-teman, jadi Kota Tua itu bagian intinya adalah di sekitar Plaza Patahila ya teman-teman. Ada jalan lada, ada jalan lada dalam, ada jalan ketumbar, di sana ada jalan kemukus yang merupakan bagian dari inti Kota Tua yang berhasil direvitalisasi, yang sebelumnya merupakan lintasan kendaraan umum sekarang sudah menjadi jalur pedestrian, dan termasuk juga di daerah atau kawasan di Kalibesar Barat dan Kalibesar Utara ini ya, Besar Timur yang sektor utara ini yang berhasil direvitalisasi pada tahun 2022. Namun sayangnya mungkin setelah direvitalisasi butuh perawatan ya teman-teman. Salah satunya adalah upaya menjaga kebersihan. Nah, walaupun mungkin belum 100% ya, kondisinya sudah relatif lebih baik dari sebelumnya. Namun butuh konsistensi dari pengelola untuk selalu menjaga dan merawat ya tanaman-tanaman yang tumbuh, termasuk juga sampah-sampah yang berserakan dievakuasi, dan tentu saja butuh personil atau SDM. Nah, di sebelah kiri yaitu Jalan Kalibesar Barat juga terlihat beberapa petugas dari Pemprov DKI Jakarta dalam Dinas Kehutanan sedang berkegiatan di sekitar jalur hijaunya. Sangat baik kalau memang hal ini diteruskan ya, terutama bahwa wajah Jakarta itu berubah kalau tentu saja jalur pedestrian, jalur hijau dan lainnya tertata dengan baik ya teman-teman, tidak ada sampah yang berserakan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama, termasuk juga para pengunjung dari Kota Tua yang Batavia Kota Tua yang hadir di sini tidak membuang sampah pada sembarang tempat ya, karena sudah tersedia di berbagai titik tempat-tempat sampah yang cukup besar. Nah teman-teman, demikian intro dari Rudat FM terkait kunjungan di Batavia Kota Tua, terutama di sektor Kalibesar Barat dan Kalibesar Utara. Nanti kita akan lanjutkan ke arah utara teman-teman, di mana ada Museum Bahari dan sodetan Museum Bahari yang juga dibangun pada tahun 2022, terutama sodetan Museum Bahari ya, untuk menciptakan ruang terbuka biru baru di sekitar kawasan Museum Bahari, dan juga termasuk juga instalasi dari pengendalian banjir di daerah tersebut. Nah, ini teman-teman suasana siang di sekitar Engelsbrug
atau Jembatan Kota Intan. Ini merupakan kawasan CBD, Central Business District pertama Jakarta di era kolonial, di era Batavia, teman-teman. Dan yang menjadi ikon tentu saja salah satunya yaitu Jembatan Angels ini, teman-teman ya, atau Angelsbrug mungkin dalam bahasa Belanda ya. Nah, ini suasana di Jalan Kali Besar Barat, teman-teman ya, dengan jalur pedestrian dan jalur hijau yang sudah direvitalisasi pada tahun 2022 lalu. Termasuk juga salah satu bagian dari pengendalian banjir di Jakarta Utara ini. Jadi sekarang relatif tinggi ya area permukaan Kali Besar ini, teman-teman, karena di arah barat di sekitar Jalan Pakin itu di tahun 2022 dibuatkan semacam pintu air untuk pengendalian ketinggian air ya, teman-teman. Sehingga fungsi dari pintu air yang ke arah Pelabuhan Sunda Kelapa yang semula tinggi dari area Ciliwung di sebelah kanan itu tidak berfungsi ya, karena mengalir ke kanal yang mengarah ke Jalan Pakin. Nah, di Jalan Pakin tersebut pada tahun 2002 dibuat semacam instalasi pengendalian ketinggian air, sehingga fungsi dari pintu air Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi kembali berfungsi, dan permukaan di area Kali Besar, permukaan airnya menjadi relatif lebih tinggi sehingga penampakannya menjadi lebih baik. Nah, ini teman-teman ya, jadi Kali Besar Barat dan Kali Besar Timur, dan ini adalah penampakan dari Kali Besarnya. Jadi relatif lebih baik karena dasar dari Kali Besar tidak tampak ya, karena adanya kenaikan permukaan air, terutama untuk mendukung fungsi dari pintu air Pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, teman-teman, ini penampakan dari dekat Angelsbrug atau Jembatan Kota Intan, peninggalan Batavia, era Batavia ya, teman-teman. Dan sekarang mungkin walaupun ada beberapa bagian yang sudah diganti, relatif cukup terawat ya, penampakan struktur utamanya masih terlihat dengan baik. Nah, sayangnya pasca revitalisasi Udara TV melihat konsistensi dari menjaga kebersihan ini yang masih kurang ya. Sampah-sampah yang ditinggalkan oleh pengunjung masih relatif banyak berserakan. Dan itu juga butuh dukungan dari pengunjung untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Jadi tidak hanya mengharapkan dari petugas yang membuang sampah, evakuasi terutama yang telah dikumpulkan di tempat-tempat tertentu. Dan ini butuh personil yang cukup banyak dan konsistensi dari pemerintah daerah untuk menjaga kawasan ini tetap cantik ya, pasca revitalisasi pada tahun 2022. Jadi Angelsbrug ini merupakan bagian dari inti kota tua, teman-teman, yang berada di sebelah barat dari Taman atau Plaza Fathahillah. Jadi ini ke arah selatan ya pemandangannya, teman-teman. CBD pertama di era Batavia. Ini Mercure Hotel yang tadi. Nah, ini batas inti dari kota tua ya. Nanti ke arah utaranya kita akan melihat Museum Bahari, dan ada juga galangan VOC di sekitar Jalan Pakin, dan Menara Syah Bandar. Jembatan Kota Intan atau Angelsbrug, teman-teman, dibangun 1628. Jembatan ungkit atau satu-satunya yang tersisa di Indonesia. Jadi bisa diangkat ya, teman-teman. Penampakan Angelsbrug dari sisi utara, teman-teman, mengarah ke selatan. Nah, banyak yang sedang menambang. Ya, menambang apa nih? Mutiara barangkali. Nah, ini teman-teman ya, yang kabarnya tersisa di Indonesia ya, satu ini ya, yang peninggalan kolonial, Jembatan Ungkit, Jembatan Kota Intan atau Angelsbrug, Batavia, Kota Tua. Nah, ini teman-teman, Kali Besar Barat ya, teman-teman, di sekitar Jembatan Kota Intan.
Nah, ini sisi lain dari Jembatan Kota Intan dari arah sebelah barat atau Jalan Kali Besar Barat. Merupakan cagar budaya yang telah ditetapkan. Nah, dilindungi Undang-Undang Cagar Budaya tahun 2010. Jadi penunjang kegiatan perniagaan di Kali Besar yang merupakan kawasan CBD pertama di Jakarta atau Batavia, yang kemudian nanti berpindah ke arah Jalan Jenderal Sudirman ya di era kemerdekaan.